tapi menesahkan lewat pendidikan. Sehingga bagaimanapun keadaannya, pendidikan harus tetap jalan. Tidak ada pandemi seperti ini, ada pandemi, pendidikan harus tetap jalan. Karena ini adalah pilar yang akan membangun bangsa ke depan. Karena kita sadar kita termakan oleh waktu yang insya Allah tidak begitu lama lagi akan diganti oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan dengan baik, bagaimana nasib bangsa agama kita ke depan. Oleh karena itu kita harus tetap optimis dan harus punya motivasi yang tinggi untuk anak-anak kita menjadi anak yang baik. Baik dalam arti yang sangat luas. Keilmuannya, agama, umum, ekonomi, budaya lengkap dalam diri anak agar menjadi anak yang siap menjadi pemimpin bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, menyangkut masalah proses pembelajaran bukan hanya di Indonesia, global sekarang memang kasusnya sama. Karena secara teori dalam agama pun ketika ada pandemi seperti ini kita dilarang berkerumun dalam belajar. Dilarang suatu tempat orang dalam satu tempat ke tempat yang lain apabila memang tidak terjadi virus yang dalam bahasa Islami mungkin dikenal dengan Quran barangkali. Sehingga kita dari zaman dahulu, sejak zaman Nubuah, sejak zaman Nabi memang sudah ada. Dan caranya sama, masih dipakai sampai saat ini. Ini memang sudah salah satu cara alternatif yang bisa kita lakukan agar kita terhindar. Benar yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Menteri, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh selalu takut dengan penyakit ini. Biasa-biasa saja. Karena bila kita tidak punya takdir mati dengan penyakit ini, ya tidak mati. Bagaimanapun usaha kita, yang kan hanya pakai masker, kalau memang sudah mau mati, diberi tembok dengan di sekitar kita pasti juga mati. Jadi kita bersikap biasa saja. Pasrah kepada Allah. Semoga penyakit ini tetap diangkat, tetap dilenyapkan, atau mungkin diminimalisir katanya sekarang. Kalau habis mungkin tidak bisa, karena oleh cuma ini penyakit akan berubah, tak bisa berubah. Oleh karena itu masuk ke materi pelajaran. Karena begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini memang dilematis bagi kita selaku pelaku pendidikan terutama yang ada di bawah pemerintah ASN. Konsekuensinya apabila kita melanggar peraturan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Muzadi bisa dipecat Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya memang agak berat bagi kami, kecuali lain dengan sekolah swasta. Mereka tidak punya konsekuensi logis yang setragis dengan kita. Mabel ada dengan kakek bambu. Tapi kalau kita, kalau benar-benar semuanya ada yang sengaja melaporkan kegiatan kita yang melaksanakan kegiatan belajar dengan kelompok, maka kita akan menerima konsekuensi. Belum begitu lama di televisi kita dengar Habib Rizik, itu sekelas Habib Rizik dipidana, sekelas Habib Rizik, apalagi seperti kita yang tidak punya backing kekuatan apapun. Jadi kalau ada yang sengaja ingin menjatuhkan kita sangat mudah dan sangat gampang. Apalagi sekarang LSM itu berkeliaran. Jadi mohon maaf apabila keinginan-keinginan kita yang tadi misalnya belajar kelompok, karena kelompok itu memang yang dilarang oleh pemerintah. Berkelompok itunya yang dilarang. Dalam jumlah banyak itu tidak boleh. Karena virus ini rentan sekali dan sangat senang apabila banyak orang senang. Makanya dilarang berkumpul dalam jumlah banyak. Oleh karena itu
bisa kita laksanakan nanti kegiatan belajar dan larangan dengan kelompok apabila situasinya memungkinkan. Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu siapa? Sekarang seumpamanya grafiknya masih naik begini gitu. Betapa banyaknya orang sakit. Orang sakit kayak gini apa? Kayak gini. Ini sudah mulai, ini kalau di swab positif ini kan positif. Karena udara kita yang kita minum ini sudah tersebar virus mungkin. Jadi dalam tubuh kita ini pasti sudah ada virus coronanya. Sehingga apabila di swab pasti terjangkit corona. Saya sudah mengalami 4 hari tidak dengar bawa apa-apa. Ini dari kuatnya virus ini menjangkiti tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita terpaksa melaksanakan daring, saya punya alternatif. Sekarang ada istilah pembelajaran daring ini, kita menggunakan Learning Management System. Itu yang dikenal dengan LMS. Di sekolah pengguna itu ada program LMS, Learning Management System namanya. Di situ kita bisa menggunakan fasilitas yang aplikasinya kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Di antaranya Zoom Meeting, Google Meeting, Classroom dan sebagainya. Kita dituntut bisa sekarang Bapak Ibu. Kita yang sudah punya Android, HP cerdas itu kita dituntut bisa. Kenapa? Karena anak-anak seumpamanya benar daring dibiarkan pakai WA misalkan. Karena kalau WA itu kan monoton, kita beri tugas bersinetron laku, tapi kalau Google Classroom itu dituntut ada durasi waktu. Ada durasi waktu, jam sekian tidak jawab, ditinggal. Itu bisa disetting seperti itu. Sehingga memaksa anak terus bekerja. Kita menggunakan pembelajaran semuanya benar bisa nanti. Perangkat kita punya, HP, paket ada, otak kita bisa untuk mencermat aplikasi itu, sehingga kita bisa memakai bersama-sama. Kita belajar bersama. Karena kita belajar Zoom Meeting misalkan. Peka dan sekolah download gadot dari Play Store itu ada Zoom Meeting. Kita belajar bersama dia, orang cara ngatur. Itu manfaatnya banyak sekali. Kita bisa tatap muka dengan anak-anak setiap saat, setiap waktu. Jadi belum ngajar nak dekat, bisa tangani dengan anak-anak juga bisa dilihat. Ini kelebihan perangkat Learning Management System ini. Sehingga kita tidak walaupun persentasenya tidak sama dengan tatap muka seperti ini, mungkin mendekati. Karena untuk main-main tidak bisa. Di soal pun itu ada durasi waktu. Supaya Bapak saya ngasih soal, itu satu soal hanya bisa dikerjakan dalam 1 menit misalkan. Jadi kalau sudah lewat 1 menit, kadang luar saya itu sudah ada update tak bisa masuk. Sehingga anak-anak dipaksa harus bekerja. Kirim sekolah, non usahaning, jangan anak-anak. Dorong nih Pak. Ini kedengarannya agak rumit. Saya juga belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar. Sini, rambutan lambat. Nah, Pak boleh pas berhubungan dengan kegiatan kita, keseharian kita yang banyak menyita waktu. Oleh karena itu, disampaikan senjata anak potternya jadi pagi kak dan beraktivitas lain. Yang punya developer, dan sanggup. Sedangkan sekarang kita dituntut proaktif, pada aktif Bapak Ibu sekalian, proaktif, anak aktif, orang tua juga aktif pakai. Kebetulan betul kaulah adik-anak kedua pakai program MPLS. Jadi mereka semuanya daring. Mulai di setengah laptop juga mau punya dan laptop dan HP. Itu dilaksanakan daring seperti ini. Ya bisa, karena kita mau. Kalau nggak mau, nggak bisa. Mau maksudnya HP-nya ada, paketnya ada. Udah HP-nya ada, paketnya nggak bisa Pak.